Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencrit demi seencrit lama-lama akan menjadi seencrot. Yap, itulah moto hidup dari para opa-opa Korea dalam menghidangkan soft killer Ma One Piece pada kita semua. Ma One Piece chapter 1049 mendapatkan judul The World We Should Aspire To, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti dunia yang seharusnya kita impikan. Ma One Piece chapter 1049 masih melanjutkan cover story milik keluarga Germa 69. Diperlihatkan ada seseorang yang membakar penjara buku milik Niji dan Yonji. Siapakah kira-kira yang membakar penjara buku tersebut? Jika sosok tersebut merupakan sepasang penyusup yang berada di Pulau Kokoa, rasanya agak kurang mungkin, karena mereka saat ini masih berada di pulau tersebut. Sedangkan Niji dan Yonji sudah dibawa oleh Oven ke laboratorium yang berada di Whole Cake Island dan akan memakan waktu beberapa hari jika tak menggunakan kekuatan dunia cermin milik Brule untuk mencapai ke sana. Sepertinya yang membakar penjara buku tersebut adalah Pudding, di mana dia pasti dapat dengan mudah pergi ke Whole Cake Island melalui dunia cermin milik Brule. Sedangkan kedua penyusup yang masih belum dijelaskan lebih detail penampakannya masih berada di Pulau Kokoa. Siapakah mereka? Apakah mereka benar-benar Reiju dan Ichiji? Mereka mungkin tak akan bisa melawan Cracker, namun dengan bantuan dari kekuatan buah iblis milik Pudding, maka bisa saja keluarga Germo dan keluarga Charlotte bisa saling minal aizin wal faizin, memohon maaf lahir dan batin. Ma One Piece chapter 1049 diawali dengan memperlihatkan flashback dari Kaido. Masa kecil Kaido diperlihatkan, dia saat itu berdomisili di Kerajaan Vodka. Saat usianya masih 8 tahun, raja dari Kerajaan Vodka berniat untuk menjual Kaido pada Angkatan Laut. Alasan mengapa sang raja ingin menjual Kaido tertulis jelas pada Ma One Piece chapter 1049 ini. Namun para pemberi soft killer belum mau membocorkannya. Akan tetapi, ada yang mengatakan jika Raja Vodka melakukannya agar kerajaannya diperbolehkan untuk mengikuti sidang reverie. Kaido diperlihatkan dirantai di dalam sebuah kerangkeng, dan dia dibawa oleh beberapa kroco Angkatan Laut. Pada saat perjalanan menuju markas Angkatan Laut, Kaido berhasil melarikan diri. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya ketika Kaido sudah berumur 15 tahun, dia diperlihatkan mengamuk di Pulau Beehive, pulau yang menjadi markas dari si brengsek Teach untuk timeline saat ini. Berbarengan dengan mengamuknya Kaido di Pulau Beehive, bajak laut Rocks ternyata sedang mampir juga di pulau tersebut. Edward Newgate muda menghampiri Kaido. Ternyata dia diperintahkan oleh Kapten Rocks karena si Roti Sobek ingin bertemu dengan Kaido. Namun pada flashback kali ini sosok Rocks di Sebek tidak diperlihatkan. Kaido akhirnya bergabung ke dalam bajak laut Rocks sebagai anak magang. Flashback Rocks pun berakhir. Kemudian kilas balik melanjutkan sosok Kurozumi Higurashi, sang nenek lampir yang meracuni Orochi, mengundang Kaido. Sepertinya Higurashi memulai speak iblisnya pada Kaido dan menceritakan padanya mengenai negeri Wano Kuni, serta mengajaknya bersama untuk menjajah negeri Wano. Apakah Higurashi juga merupakan bagian dari bajak laut Rocks? Mengingat Higurashi dapat menirukan wajah dari Shiki muda yang diperlihatkan saat cerita kilas balik milik Kozuki Oden. Shin pada flashback Kaido berpindah, kali ini memperlihatkan Kaido yang sudah tumbuh dewasa, sedang bersama dengan King. Sepertinya kelas balik ini terjadi setelah mereka kabur dari Pang Hazard. Flashback pun berakhir dengan Kaido yang mengatakan pada King jika dirinya mengetahui siapa sosok Joy Boy sebenarnya. King kemudian memperlihatkan kondisi di kastil Onigashima milik Kaido. Setelah berhasil menebas kepala dari ular kadut milik Shogun Pakboy Orochi, Denjiro langsung memeluk Kozuki Hiyori. Sepertinya hal tersebut sengaja dilakukan oleh Denjiro untuk menenangkan psikis Hiyori yang sebelumnya ingin diperlakukan tak senonoh oleh Orochi. Air yang berasal dari gulungan milik Raizo dan dialirkan hingga jauh oleh Jinbe akhirnya mengalir keluar dari kastil milik Kaido. Air tersebut mengalir hingga keluar Onigashima dan menyebabkan awan panas milik Kaido menjadi padam. Melihat Onigashima yang jatuh bebas, Momonosuke mulai berusaha dengan kuat untuk membuat awan panasnya sendiri. Shin kemudian memperlihatkan kembali pertarungan antara Luffy melawan Kaido. Luffy berkata jika dia ingin membuat dunia yang tak ada satupun temannya akan kelaparan. Para pemberi soft killer mengatakan jika mimpi yang dikatakan oleh Luffy ini merupakan mimpi waktu dia kecil, yang ditertawakan oleh Sabo dan Ace. Itu berarti keinginan Luffy membuat dunia tak kelaparan lagi sama dengan keinginan Roger.
yang sempat dia ucapkan di hadapan Whitebird serta Oden, di mana saat itu mimpi keduanya sama-sama disensor oleh Oda Sensei. Pukulan Luffy berhasil mengenai Kaido. Sepertinya Luffy masih menggunakan teknik Bajrangan miliknya, karena pada akhir One Piece chapter 1048 kemarin, diperlihatkan benturan antara Bajrangan milik Luffy dengan teknik Blazing Bagua milik Kaido. Kaido terjatuh tepat di ibu kota bunga. Flashback milik Kaido pun dimulai kembali, dan kilas balik tersebut melanjutkan percakapan antara Kaido dan King mengenai sosok Joy Boy. King bertanya pada Kaido siapakah sosok Joy Boy yang dimaksud oleh Kaido, karena sebelumnya dia berkata jika dirinya mengetahui siapakah sosok Joy Boy yang sebenarnya. Kaido menjawab jika sosok Joy Boy adalah seseorang yang akan mengalahkannya, dan King pun menanggapi jika memang seperti itu faktanya, maka orang itu tak akan pernah muncul. King percaya jika tak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkan Kaido, sang raja kebun binatang. Serta fakta baru ini menjelaskan momen pada saat Kaido menjatuhkan Luffy keluar Onigashima. Saat itu Kaido berkata jika Luffy juga bukanlah sosok Joy Boy, karena saat itu Kaido berpikir jika dia benar-benar sudah mengalahkan Luffy. Momonosuke berhasil mendaratkan Onigashima di dekat ibu kota bunga menggunakan awan api miliknya sendiri. Namun, naga mesum merah jambu tersebut terlihat sangat kelelahan, dan walhasil dia pun juga ikut terbahan di ibu kota bunga. Pada akhir One Piece chapter 1049 ini, kekalahan Kaido masih belum resmi diumumkan oleh sang narator. Hal ini sangat mirip seperti pertarungan antara Sanji melawan Queen, Zoro melawan King, dan Law serta Kid yang melawan Big Mom. Sehingga kita harus menunggu manga One Piece chapter 1050 untuk memastikan apakah Kaido sudah benar-benar dikalahkan atau belum. Atau malah akan ada ronde selanjutnya untuk pertarungan Kaido dan Luffy yang akan berlangsung di ibu kota bunga. Jika Luffy berhasil mengalahkan Kaido 1 lawan 1, dan jika sistem Yonko masih ada setelah arc Wano Kuni berakhir, Luffy sangat pantas untuk mendapatkan gelar Yonko tersebut. Dan dengan status Yonko-nya, dia akan lebih mudah untuk mewujudkan impiannya dengan membuat negara-negara yang ada di bawah naungannya agar tak kelaparan lagi, sebelum dia benar-benar menggulingkan pemerintah dunia nantinya. Pada akhir One Piece chapter 1049, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Yos nakama, itulah rangkuman untuk One Piece chapter 1049. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.